Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Asrianti, calon guru penggerak Angkatan 11 Kabupaten Sinjai, kelas 11068. Kali ini saya akan berbincang dengan Pak Asriadi, SPDGR. Beliau adalah guru IPA di UPTD SMP Negeri 30 Sinjai, terkait dengan supervisi. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi Ya, wabarakatuh, Ibu. bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik, Ibu. Oke, baik. Jadi saya akan melakukan percakapan terkait dengan supervisi. Yang akan kita lakukan sebentar ini adalah pra-observasi, kemudian nanti ada observasi dan pasca observasi. Ya, bisa kita berbincang Pak terkait dengan pra-observasinya? Bisa, Ibu? Oke, baik. Sebelumnya nanti Bapak ini mau mengajar di kelas berapa? Saya akan rencana mengajar di kelas 8, Ibu. Oke, ya, kelas 8 ya. Iya. Ya. Terkait dengan tujuan pembelajaran Pak, tujuan pembelajaran yang akan dicapai di kelas 8 ini nantinya apa? Kebetulan pembelajaran saya itu adalah materinya ini adalah gangguan pada sistem pernapasan. Ya, Tujuan yang ingin saya capai adalah bagaimana peserta didik itu bisa menjelaskan gangguan-gangguan pada sistem pernapasan. ya, Yang kedua, peserta didik bisa mengidentifikasi penyebab-penyebab terjadinya gangguan pada sistem pernapasan. Yang ketiga, peserta didik dapat mengidentifikasi upaya yang dilakukan untuk supaya menjaga kesehatan sistem pernapasan. oke. Jadi ada 3 tujuan pembelajaran Pak ya yang akan dicapai. Nah, kemudian untuk area pengembangan yang hendak Bapak capai ini apa ini? Kalau berkaitan dengan area pengembangan yang ingin saya capai ada 2, Ibu. Ya. Yang pertama itu dari segi pengetahuan, yang kemudian yang kedua adalah dari segi keterampilan. Oke. Ya. Ya, jadi ada 2, ada pengetahuan Iya. dan keterampilan. Nah, untuk mencapai tujuan pembelajaran ini tentunya kita membutuhkan beberapa strategi ya Pak. Nah, kalau misalnya dalam pembelajaran Bapak nanti strategi yang akan dikembangkan itu seperti apa yang akan digunakan? Saya rencana berdasarkan rancangan pembelajaran saya, strategi yang saya akan lakukan itu, Ibu, adalah strategi pembelajaran berdiferensiasi, ya. Ya, Dan akan digabungkan dengan pembelajaran emosional, sosial emosional. oke. Itu. Ya. Nah, terkait dengan pembelajaran berdiferensiasi itu kan ada 3 Pak ya. Iya. Kalau Bapak menekankan ke mana nih? Ketiga-tiganya atau fokus ke mana? Saya akan fokus pada proses dan proses dengan konten. Oh, Iya. proses dengan konten Iya. Pak ya. Baik. Nah, kemudian terkait dengan metode atau model pembelajaran yang Bapak gunakan? Kalau model pembelajarannya itu adalah PBL, PBL. Problem Basic Learning. Oke, Ya. problem ya. Kalau metodenya itu metode diskusi, Iya. kelompok dan tanya jawab. Oke, baik. Nah, terkait dengan pra-observasinya itu pertanyaan-pertanyaannya ya Pak ya. Iya. Nah, kemudian terkait dengan observasi, kira-kira hari apa nih saya bisa berkunjung ke kelasnya Bapak? Insya Allah kalau Ibu mau berkunjung di kelas saya, minggu depan di hari Rabu, Ibu, Iya. saya mengajar di kelas 8 di situ. Oke, Iya. kelas 8 ya. Iya. Pukul berapa? Jam 9.30, Ibu. 9.30. Iya. Oke, ini berapa jam Pak? 2 jam pelajaran. 2 jam ya, 2 jam. Iya. 2 jam pelajaran. Oke, baik. Itu terkait dengan praobservasi dan insya Allah minggu depan saya akan berkunjung ke kelasnya Bapak. Nah, setelah melakukan observasi nantinya juga akan ada pasca observasinya Pak. Ya, terima kasih untuk waktunya hari ini. Tapi sebelum saya tutup, bagaimana nih perasaannya setelah kita berbincang terkait dengan praobservasi? Perasaan saya ya, setelah berbincang-bincang mengenai pasca observasi, Ibu, Iya. saya sudah
mempunyai tujuan apa yang ingin saya capai, Iya. dan saya akan mempersiapkan apa-apa yang saya akan gunakan di proses pembelajaran itu, misalnya media pembelajaran. Oh iya, baik. Oke. Terima kasih atas waktunya siang ini, Pak. Oh ya, sama-sama. Iya. Assalamualaikum. Dari mana kabarnya anak? Baik. Selamat pagi. Oke, luar biasa ya. Tepuk tangan dulu, tepuk tangan. Oke, baik. Sebelum kita belajar untuk pertemuan ini, sebaiknya kita berdoa dulu. Saya persilakan ketua kelas untuk memimpin doa. Silakan. Duduk siap, gerak, doa sebelum belajar, dimulai. Oke, jadi materi pada hari ini adalah gangguan pada sistem pernapasan. Ya, gangguan pada sistem pernapasan. Nah, ini adalah tujuan pembelajaran yang kita ingin capai pada pertemuan hari ini. Ya, yang pertama itu anak-anakku dapat menjelaskan jenis-jenis gangguan pada sistem pernapasan. Jadi sebelum lanjut, jadi sebentar anak-anakku akan Bapak bagi dalam bentuk kelompok ya. Jadi diperhatikan memang di dalam kerja kelompok itu anak-anakku akan bekerja sama mengerjakan LKPD, lembar kegiatan peserta didik. Nah, di situ akan membahas tentang gangguan-gangguan pada sistem pernapasan. Nah, ada yang suka menonton, ada yang suka membaca. Jadi video saya akan kirim di grupnya. Jadi lihat itu videonya ya. Yang suka nonton silakan menonton di HP-nya. Yang suka membaca silakan baca di buku pakai. Oke? Paham? Oke. Kalau begitu silakan duduk bersama kelompoknya yang sudah dibentuk minggu lalu. Jadi diperhatikan di situ di LKPD. Ya. Perhatikan di situ di LKPD-nya ada di situ nama, jadi ditulis nama kelompoknya, ya, kelas berapa dan kelompok berapa. Jadi kelompok 1, 2, 3. Paham? Oke, sudah semua? Jadi saatnya untuk persentase. Jadi sebentar kalau persentase, silakan kelompok yang tidak persentase memperhatikan hasil kerja kelompok yang persentase ya. Siap untuk menanggapi ya. Kalau ada yang tidak sepaham, paham? Iya. Jadi kalau tidak ada silakan kasih aplaus dulu untuk kelompok 3. Oke, silakan untuk kelompok 3. Dengan selesainya persentase pada pembelajaran ini, saya harap bahwa apa yang Anda tadi persentasekan itu Anda paham, ya. Ada yang bisa menyimpulkan materi pada pertemuan hari ini? Saya, Pak. Ya, silakan Hairul Fazal. Satu dulu, satu. Ya, silakan berdiri. Setelah melakukan kegiatan tersebut dapat disimpulkan bahwa gangguan pada sistem pernapasan yaitu influenza, tonsillitis, faringitis, pneumonia, tuberkulosis, asma, dan kanker paru-paru. Baik, itu saja yang dapat saya simpulkan. Untuk pembelajaran hari ini sampai di sini tentang gangguan pada sistem pernapasan. Oke, saya akhiri dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan melakukan kegiatan pasca observasi dan ditemani oleh Ibu PP dan juga guru yang saya observasi, yakni Bapak Astriadi SPD.
Eh, Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Asriyadi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik, Ibu. Oke, perasaannya hari ini baik ya. Nah, jadi sekarang ini kita akan melakukan kegiatan pasca observasi. Sebelumnya itu kan kita sudah melakukan 2 tahapan sebelumnya ya, yaitu ada pra observasi, kemudian observasi, dan hari ini disaksikan oleh Ibu PP terkait dengan pasca observasi. Saya akan mengajukan beberapa pertanyaan, Pak ya. Yang pertama itu bagaimana perasaan tak setelah melakukan observasi kemarin di kelas? Kalau perasaan saya, Ibu, awalnya itu bagaimana ya, agak-agak canggung ya, Iya, karena di mana ada teman sejawat yang duduk di belakang menyaksikan, iya. kemudian kita di video ya, jadi agak-agak canggung, tetapi lama kelamaan mengalir, dan akhirnya bisa dengan suasana yang baik, sehingga proses pembelajaran bisa berjalan dengan baik. Jadi ada perbedaan ketika kita dipantau begitu, Pak Iya, ya? karena ada kamera ya. Iya, baik. Nah, selanjutnya itu bisa diceritakan kembali terkait dengan area pengembangan atau strategi yang kemarin ingin Bapak capai. Iya. Kan kemarin pada saat di mana di RPP ya, Iya, dari area pengembangan yang ingin dicapai itu kan ada pengetahuan ya, ada keterampilan anak, Iya. di mana di pengetahuan anak itu bagaimana anak-anak itu sesuai dengan tujuan pembelajaran saya, bagaimana anak itu bisa menjelaskan jenis-jenis gangguan pada sistem pencernaan ya, pernapasan pada manusia. Kemudian bagaimana dia bisa menjaga alat-alat pernapasan pada manusia ya. Ya, itu adalah pengetahuannya di prosesnya itu. Saya itu menyediakan media pembelajaran dalam bentuk print out dengan ada video pembelajaran yang saya bagikan dalam bentuk link. Jadi anak-anak sambil menonton ada yang membaca, jadi dia belajar sesuai dengan gaya belajarnya. Oke, baik. Nah, itu terkait dengan area pengembangan, Iya. Pak ya, dengan strategi yang ingin dilakukan. Nah, kemudian setelah melakukan observasi dengan segala persiapan yang Bapak laksanakan itu, menurutnya Bapak itu sudah tercapai atau belum? Alhamdulillah secara garis besar ya sudah tercapai kalau menurut saya ya. Iya, Tapi artinya di dalam proses pembelajaran pasti ada hal-hal yang kita artinya di luar nalar kita, Ibu ya. itu kendala ya, Pak Iya, ya? iya, Oke. kendala. Nah, terkait dengan kendala pada saat Bapak melakukan observasi, kendala apa nih yang dihadapi? Kendala-kendala yang saya dapatkan pada saat observasi itu di kelas itu, Bu, Iya, terkadang masih ada anak yang tidak terlalu mau aktif dalam kelompoknya. iya, Terkadang hanya mengandalkan satu orang di kelompoknya itu ya. betul. Artinya tidak semua anak tidak terlalu berperan aktif di kelompoknya, itu ya kendala-kendala. Oke, jadi tidak semuanya ini bisa aktif ya? Iya. Oke, baik. Nah, kira-kira ini kendalanya apa kira-kira, Pak? Maksudnya kenapa apa penyebabnya sehingga ada yang tidak aktif begitu? Kalau mungkin penyebabnya mungkin dari model pembelajaran yang agak tidak artinya tidak terlalu menyentuh ya, Iya. dengan tidak terlalu sesuai dengan materi mungkin itu. Oke. Nah, baik. Nah, ketika kita sudah mengetahui kendalanya, kemudian penyebabnya lagi. Nah, kalau terkait dengan tindak lanjut untuk mengurangi kendala yang dihadapi pada saat observasi yang kemarin, kira-kira apa ini tindak lanjut Bapak untuk mengurangi kendala yang dihadapi? Yang pertama mungkin saya akan menggunakan model pembelajaran yang tepat untuk materi yang tepat. Kemudian saya akan kemudian itu gaya belajar berdiferensiasi. Kemudian media-media pembelajaran yang saya akan rancang supaya anak bisa aktif dan antusias dalam pembelajaran saya. Oh, oke, baik. Luar biasa ya Ya. rencana
tindak lanjut yang ingin dilakukan. Nah, kemudian kira-kira terkait dengan hal yang atau tindak lanjut yang ingin Bapak lakukan, kapan nih kira-kira waktu yang tepat untuk memulai? Mungkin untuk minggu-minggu ini Bu, mungkin sudah tidak tepat ya. Tapi insya Allah kalau saya akan lakukan itu mungkin di awal semester depan, Oh, iya. semester genap. Iya. Karena ini sudah hampir akhir Iya, semester betul, ya. Pak. Ya, jadi saya akan rancang dan insya Allah saya akan laksanakan di awal pembelajaran semester genap nanti. Oke, baik ya. Itu tadi sebenarnya pertanyaan terakhir, tapi sebelumnya saya mau bertanya dulu ini terkait dengan bagaimana nih perasaannya Bapak setelah kita melakukan kegiatan pasca observasi ini. Ya, artinya setelah pasca observasi ini saya merasa bagaimana ya, senang dan saya sudah menemukan strategi pembelajaran dan model-model pembelajaran yang saya akan laksanakan nanti di semester depan, supaya pembelajaran di semester depan itu anak-anak bisa aktif ya Bu. Iya, betul Pak. Oke, baik. Sebelumnya terima kasih Pak atas jawaban. Tapi sebelum saya tutup, saya akan memberikan kesempatan dulu kepada Ibu PP untuk memberikan penguatan terkait dengan kegiatan pasca observasi yang sudah dilakukan. Sekali lagi terima kasih Pak Astriadi. Sama-sama ya. Terima kasih karena sudah diberikan kesempatan untuk memberikan penguatan atas kegiatan pasca observasi yang kita lakukan saat ini. Jadi sejauh yang saya lihat, alhamdulillah sudah banyak sekali perkembangan, terutama dalam memberikan pertanyaan-pertanyaan yang sesuai dengan jawaban, saling timbal balik jawaban itu saling berkesinambungan. Jadi sudah sangat bagus sekali. Untuk kedepannya mungkin kita ala bisa karena biasa. Jadi selepas dari ini, walaupun ini adalah hanya sampai di sini mungkin masalah pembelajaran supervisi akademik dengan menggunakan metode coaching, diharapkan kedepannya tetap dilakukan dalam kehidupan sehari-hari dalam aksi nyatanya. Itu yang kami harapkan, tidak sampai di sini saja. Nah, kegiatan ini berlangsung jangan hanya sekedar karena tugas, dan semoga kita gunakan ini terutama jika terangkat menjadi kepala sekolah. Apa tahu terangkat dari kepala sekolah, tolong diterapkan seperti ini agar pembelajaran di sekolah betul-betul maksimal untuk peserta didik. Begitu saja. Ya, baik. Terima kasih atas penguatannya Ibu Haryanti selaku PP. Kemudian terima kasih juga kepada Bapak Astriadi sudah menjadi guru yang saya observasi. Ya, itulah tadi kegiatan pasca observasi yang saya lakukan. Semoga ini menjadi pembelajaran untuk saya dan bisa menjadi pengalaman yang luar biasa untuk saya ingat di kemudian hari. Demikian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.